Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Islami yang dirahmati oleh Allah, menjadi ibu adalah pilihan. Menjadi ibu adalah amanah. Yang amanah itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita kelak bisa bertanggung jawab terhadap amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, maka salah satu ikhtiar kita adalah kita harus terus meningkatkan kualitas peran kita sebagai seorang ibu, di antaranya adalah dengan membaca kisah-kisah yang istimewa dalam Al-Quran, di mana mereka adalah sosok-sosok ibu yang sukses dalam mengantarkan putra-putrinya. Salah satu kisah yang mungkin bisa menjadi pelajaran kita hari ini adalah kisah tentang ibu Nabi Musa alaihissalam. Kisah ini ada di dalam surah Al-Qasas, surah ke-28, ayat 7 sampai dengan ayat ke-13. Mari kita dengarkan bersama apa yang Allah firmankan di dalam surah Al-Qasas ayat 7 sampai dengan ayat 13 ini. Izinkan kami bacakan terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 7. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut, dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Ayat 8. Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Ayat 9. Dan istri Fir'aun berkata, dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil dia menjadi anak, sedang mereka tidak menyadari. Ayat 10. Dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sungguh hampir saja dia menyatakan rahasia tentang Musa, seandainya tidak kami teguhkan hatinya, agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. Ayat 11. Dan ibu Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, ikutilah dia Musa. Maka kelihatan olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak menyadari. Ayat 12. Dan kami cegah dia Musa menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya. Sebelum itu, maka berkatalah dia saudara Musa, maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu dan mereka berlaku baik kepadanya. Ayat 13. Maka kami kembalikan dia Musa kepada ibunya, agar senang hatinya dan tidak bersedih, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sahabat Islami yang dirahmati oleh Allah, kisah perjuangan seorang ibu dalam menyelamatkan putranya sungguh luar biasa, dan ada kata-kata kunci yang mudah-mudahan ini menjadi hikmah bagi kita di hari ini, bahwa seorang ibu yang sedang berjuang untuk menyelamatkan kehidupan dari putranya dari kejaran Fir'aun beserta pasukannya, setapak demi setapak, setahap demi setahap bisa beliau lalui. Tentu keadaannya tidak mudah. Ketika nyawa seorang anak menjadi terancam, maka terkadang seorang ibu mengambil pilihan-pilihan yang salah dalam mencari jalan keluarnya. Tapi di sini Allah mengilhamkan suatu
jalan keluar bagi ibu Musa, yaitu dengan menyusui putranya yang masih bayi, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Dan setelah itu bahkan Allah perintahkan untuk dihanyutkan di sungai Nil yang bukan hanya dalam tapi juga panjang. Sekilas kita lihat bahwa apa yang Allah arahkan untuk ibunda dari Nabi Musa seperti bertentangan dengan pola fikir manusia, logika manusia. Bagaimana mungkin seorang bayi yang begitu masih lemah bisa lepas dari kejaran pasukan Fir'aun yang berkeliaran, atau bahkan ada bahaya yang ada di sungai Nil tersebut. Tapi dengan bekal keyakinan dan keimanan kepada Allah, maka ibu Musa menjalankan apa yang Allah ilhamkan kepadanya. Karena itu ibu sekalian, ini satu pelajaran paling penting bagi kita, betapa ketika kita yakin dengan apa yang Allah bimbingkan kepada kita, meskipun pada awalnya seperti bertentangan dengan cara berpikir kita, yakinlah bahwa setelah itu akan ada kebaikan. Dalam perjalanannya, bayi Musa ternyata bukan menjauh dari bahaya dalam pandangan ibu Musa. Karena ternyata bayi tersebut tidak menjauh dari lingkungan istana, tapi justru masuk ke lingkungan istana. Tentu hati seorang ibu menjadi bertambah khawatir dengan keselamatan putranya. Bahkan hampir saja ibu Musa sebagaimana di ayat 10, hatinya menjadi kosong dan hampir membuka rahasia tentang putranya tersebut. Tapi kemudian Allah kembali meneguhkan iman dan keyakinan dari ibunda Musa. Beliau kemudian tetap teguh imannya dan tetap ingat dengan janji Allah, sehingga kemudian beliau tidak menyampaikan rahasia tentang Musa. Sahabat Islami yang dirahmati oleh Allah, dari cerita ini ada beberapa pelajaran buat kita. Yang pertama, dalam situasi apapun, tetaplah bersama dengan arahan-arahan Allah. Kembalilah pada petunjuk Allah, karena itu adalah sebaik-baik pilihan untuk kita. Bisa jadi pada awalnya kita merasa seolah-olah tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan. Tapi setelah itu yakinlah bahwa kebaikan akan membersamai kita. Hikmah yang kedua adalah yakin pada janji Allah itu sangat penting. Allah telah memberikan janjinya kepada hamba-hambanya dan Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Mungkin hanya masalah waktu kapan janji Allah itu akan bisa kita nikmati dan kita rasakan. Allah Maha Baik, setiap janjinya pasti akan dipenuhi. Semoga kita termasuk orang-orang yang yakin dengan janji-janji Allah tersebut. Hikmah yang ketiga adalah keimanan dan keyakinan dalam perjalanannya akan ada ujian-ujian. Ujian adalah tanda kehidupan. Demikian juga iman dan keyakinan kita juga pasti akan bertemu dengan ujian. Maka tugas kita adalah terus berusaha meyakinkan dan menguatkan keimanan kita agar apa yang nanti menjadi pilihan dalam hidup kita akan bisa selamat sampai ke ujungnya. Ibu Nabi Musa sempat kosong hatinya ketika melihat putranya justru mendekat kepada lingkungan kerajaan Fir'aun. Tapi dengan keteguhan iman yang senantiasa terjaga, Allah selamatkan baik ibu maupun putranya. Hikmah yang keempat adalah perjuangan yang dilandasi dengan iman pasti akan sampai kepada akhir yang baik. Pasti akan sampai kepada ujung yang membahagiakan. Bukan hanya bahagia dunia, terlebih adalah bisa bahagia sampai di alam yang abadi. Semoga kisah ini bisa memberikan inspirasi buat kita dan kita bisa mendapatkan hikmahnya sehingga kita bisa terus lebih baik dari waktu ke waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.